wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah perkataan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya kita tidak diperintahkan beribadah kecuali mukhlisin, yaitu menghadirkan dari kalimat ikhlas. Maka ibu dan bapak yang paling utama, marilah untuk sama-sama mengikhlaskan niat bahwa siang hari ini kumpul kita, duduk kita di dalam majelis ilmu kita tujukan hanya untuk Allah saja. Dan semoga Allah berikan kita semuanya balasan berupa surga Allah Firdaus A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Menika ingkang nomor setunggal. Dan yang kedua, saya buka terlebih dahulu dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam riwayat tersebut, man amana billahi wa bi rasulihi. Siapapun orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa aqamas shalah, lantas dia mendirikan daripada sholat, wasoma ramadhana, dan lantas dia menunaikan, melaksanakan dari puasa Ramadan. Kula rampungaken rumiyin hadisipun nembe mangke kita urai bersama-sama. Haqqan 'alallah bi ayyudkhilahul jannata, maka seseorang itu akan Allah wajibkan untuk masuk ke dalam surga. Jahada fi sabilillahi au jalasa fi ardihi alladhi wulida fiha. Entah dia orang yang sudah pernah berperang di jalan Allah, maksudnya jihad, ataupun jalasa, ataupun dia hanya duduk-duduk saja di tempat dia dilahirkan, di negeri dia dilahirkan. Maksudnya tidak melakukan peperangan di jalan Allah. Rasul ingin menyampaikan dalam dua kondisi. Sebuah surga, mempersiapkan surga yang terdiri surga tersebut dengan 100 derajat. Wa bainahuma bainas samawati wal ardh, yang dimana surga 100 derajat tersebut dipersiapkan untuk orang yang telah berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah, dan jarak di antara 2 derajat, ma bainas samawati wal ardh. Jaraknya adalah di antara langit dan di antara bumi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sa'altumullahul jannata, jika seandainya engkau meminta kepada Allah surga,
memintalah surga Firdaus A'la. Fa innaha a'lal jannati wa awsatal jannah. Karena sebab Firdaus A'la adalah surga yang paling tertinggi, dan Firdaus A'la adalah surga yang berada di tengah-tengah. Maksudnya pripun? Mangkeh kula uraikan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadisnya, minha arsyur rahman, dan Firdausul A'la, di atasnya terdapat arsy Allah, wa tahtahu tatafajjar anharu al jannati, dan di bawah dari Firdaus A'la terdapat seluruh sungai-sungai yang mengaliri dari seluruh surga. Sampun ibu dan bapak, sekarang sak menika kula uraikan rumiyin. Di dalam satu riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibni Sakhrin Ad-Dausi, beliau orang Yaman, meriwayatkan hadis dengan catatan yang paling terbanyak 4.600 hadis, dan beliau adalah Ahlus Sufah. Ahlus Sufah adalah 70 orang yang datang ke Madinah dalam rangka hijrah, tidak memiliki keluarga ataupun harta. Makanya Rasulullah pernah menampung 70 orang. Semuanya disebut ahlu sufah. Salah satunya Abu Hurairah. Nabi membuat tempat untuk berteduh di belakang Masjid Nabawi. Mereka hidupnya tidak punya keluarga, tidak punya harta. Abu Hurairah, ibu bapak kalau tahu, beliau berpakaian, pakaiannya hanya satu lembar saja. Karena saking tidak punya. Beliau hanya punya satu kain lembar yang panjang, dihamparkan lalu dibuntel. Kalau kita menganggapnya diblebet. Lalu setelah itu summa rabata baina atrafihi. Ujung kain dijumpakan di tali. Itu Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah idza masya amsaka fi rukbatayhi. Abu Hurairah kalau berjalan di kota Madinah saking tidak punyanya baju, beliau niku sambil memegang di antara kedua lutut. Karena kenapa? Khasyatan allatura auratuhu. Karena dia khawatir dia akan nampak atau terlihat dari auratnya. Karena tidak punya baju. Ahlu sufah. Makanya orang yang disebut ahlu sufah itu tidak berharta. Dan ini 70 sahabat. Makanya Rasulullah tidak memperbolehkan yang dinamakan dengan jalsah atau duduk iftirasus sabak, yaitu duduk dengan menghamparkan kaki dua niku diperlihatkan di depannya. Kalau bahasa mudah kita seperti ini. Duduk seperti ini dilarang, Bu. Ini hukumnya masih sampai sekarang. Kenapa dilarang? Karena zaman dulu mboten enten celana. Nek lungguh koten niku kan ketinggal. Sampai hari ini tidak boleh. Makanya orang yang punya adab tidak diperbolehkan duduk semacam itu. Maka niki termasuk kejadian yang hadir karena sebab Abu Hurairah niku tidak memiliki pakaian. Bayangkan tidak memiliki pakaian, tetapi memiliki periwayatan hadis yang paling terbanyak dari seluruh sahabat. Kita jika dibandingkan, enten perbandingannya boten enten. Kita pengajian teng MSR mawon, buka lemari nganggo klambine bingung. Abang putih ijo ireng. Saking bingungnya tadi kita sudah sempat sholat istikharah untuk pakai baju. Ising di baju ini. Selesai dapat jawaban baju, kita memilih kerudung. Istikharah yang kedua juga. Makanya kita pengajian mawon bajunya bingung nggih Bapak Ibu. Wonten mawon pengajian we tekone telat mulai paling dhisik. Masya Allah. Nggih. Makanya pengajian hari ini dengan para sahabat mencari ilmu tidak ada tandingan sama sekali. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis tersebut, man amana billah wa bi rasulihi. Siapapun orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Ibu dan Bapak, rukun iman adalah wonten pinten 6. Cuma di dalam riwayat ini hanya diperbincangkan rukun saja. Yaitu memaknakan bahwasanya derajat dengan
nadhira artinya datang membawa kabar ancaman seperti neraka, seperti mungkin azab kubur. Makanya Rasulullah SAW tugasnya adalah menyampaikan mubasyir wa nadhira. Ibu bapak perlu kita ketahui, ini termasuk adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak kalau buka di dalam surat An-Nur, ini di luar materi, tapi tidak apa-apa, ini faedah. Saya cuma lewat saja di pikiran saya sampaikan. Dalam surat An-Nur 63, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Hai manusia, jangan kamu samakan panggilan kepada Rasul dengan panggilan kepada selain Rasul. Jenengan pirsa ibu dan bapak tafsir dari ayat niki pripun? Min adabi ala nida'i wa da'watin nabi. Termasuk adab etika jenengan memanggil Muhammad itu tidak dengan pakai nama, tapi dengan Nabiyu atau Ar-Rasulu atau Nabiullah atau Rasulullah. Makanya di dalam Al-Quran, ibu bapak, kalau jenengan bikin Al-Quran, semua bahasa, semua diksi dan narasi pemanggilan kepada Muhammad tidak pakai Muhammad. Pasti Rasulullah, Nabiullah, ya ayyuhalladzina amanu, ida, dan sampai akhir ayat. Di dalam Al-Quran, memanggil dengan nama Muhammad itu hanya ada di 4 ayat saja. Yang pertama surat Ali Imran 144, yang kedua surah Al-Ahzab nomor ayat 2, surah Fath nomor ayat 29, dan surah yang dinamakan surah Muhammad nomor 29. Terakhir dipanggil nama Ahmad niku di surat An-Nahl nomor ayat 7. Selainnya seluruh dalam Quran 30 juz semuanya ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Makanya ketika kita sholat tasyahud, Bu, tasyahud awal ataupun akhir, assalamu alaika atau assalamu ala nabi. Gak mungkin dengan ala Muhammad, nggih napa nggih. Dan itu memiliki kekhususan bagaimana Muhammad itu dispesialkan dibanding dengan nabi dan rasul yang lain. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Ibrahim, Nuh, Isa, Musa, bebas semua nabi dan rasul, terserah jenengan. Adakah mereka yang dipanggil dalam Al-Quran dengan kalimat rasul nabi? Tidak ada. Semuanya langsung ya Ibrahim. Wa id qala Ibrahimu li abi wa id qala Luqman, semuanya pakai nama langsung. Musa, Isa, tidak ada yang pakai nama rasul ataupun nabi. Termasuk doa. Muhammad itu sholawat sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan sekarang, apakah ada sholawat dipakai untuk selain Muhammad? Tidak ada. Ibrahim nopo? Alaihi assalam. Musa alaihi salam. Ibrahim semuanya. Adam, Nuh alaihi salam. Yang pakai hanya sallallahu, sholat itu artinya mendoakan, wassalam itu keselamatan. Hanya satu saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tidak ada. Ini bukti pengkhususan Allah terhadap Muhammad dibanding keseluruhan dari para nabi dan rasul. Makanya saking khususnya Rasulullah mengatakan di dalam riwayat Abu Hurairah di kitab Bukhari Muslim, man shalla alayya wahidatan fa sallallahu alaihi asyran. Siapapun orang yang bersolawat kepadaku, kudu mriki siapa? Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Makanya solawat itu pengkhususan hanya untuk nama Nabi Muhammad. Ini bukti bagaimana kita menjawab dari seruan Muhammad itu dengan segala kemuliaannya. Yang di setiap Nabi tidak punya, Bu. Maka Nabi Muhammad itu sangat spesial sekali. Contoh, ini di luar materi, tapi tidak apa-apa. Saya sampaikan, ilmu tidak harus sesuai dengan materi. Yang penting jenengan kondur punya manfaat. Santai saja. Pengajian mulai jam 6 sore kok. Siap, nggih? Siap? Tenan lho, Ki. Tenan. Orang moh. Okay. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, Bapak Ibu, di dalam riwayatnya Jabir, ini jarang sekali ustadz-ustadz di pengajian menyampaikan, karena hadisnya niki primpen banget. Ini jenengan ramoco kitab tidak akan tahu niki. Insya Allah jenengan pun juga baru mendengar pertama kali. Di riwayatnya Jabir di kitab Bukhari, niki Imam Muslim tidak meriwayatkan loh ya. Imam Muslim tidak punya riwayat. Ini hanya Imam Bukhari saja. Pripun ketika itu ja'a malakan ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang malaikat dan Nabi dalam kondisi sedang tertidur. Nabi sedang dalam kondisi tertidur. Lalu malaikat mengatakan, idrib lahu masalan. Hai malaikat, jadi malaikat ini satu dengan yang lainnya saling jagongan, Bu.
saling ngobrol. Hei malaikat, jadikanlah Muhammad itu perumpamaan. Kula pengen ngomong masalah Rasul dulu nggih. Iki mengke Rasul tak entekke jam 3 insyaallah, nembe niki mengko jam tekan jam 4 nggih insyaallah. Pelan-pelan nggih, siap, semangat. Pengajian itu yang penting jenengan nyaman. Ibu bapak, Anda kalau hari ini sudah berada pada fase hidup pengajian boten kroso, pengajian candu, pengajian tuman, pengajian kok antusias, selamat nggih. Berarti Allah berikan rezeki jenengan itu besar banget. Berarti Allah menghendaki jenengan kabecikan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang ingin Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan dipermudah mempelajari ilmu agama. Jenengan kalau semangat ngaji, antusias, pengajian kok enak, nyaman, berarti Allah ngersake dari jenengan kebaikan. Selamat, dan itu kebaikan dan itu rezeki yang besar. Maka pengajian, misal kalih kula 1 jam sampai jam 2. Kroso mboten, Bu? Ora kroso kan? Kula sing kroso. Jenengan kan ra kroso. Penak selonjor seret. Kapat-kapat seret. Penak kan? Nah, aku kan sing kroso. Niki mawon kula mun keringetan nggih. Saya mensiasati baju berkeringat itu yang gelap biar ora ketok, Bu. Nek sing terang kan ketok banget, nggih, mesti dibatin. Ustaz kaya bar macul ya. Nah, aku tahu, nggih. Aku tahu. Makanya perumpamaan ini dikatakan oleh malaikat, idrib lahu masalan. Malaikat yang satu menjawab, inna aina imah wal qalbu yaqdon. Saya jelaskan Rasul dulu, nggih. Rasul dulu, nanti selesai satu hadis, kita pindah ke hadis lafaz yang lain. Perumpamaannya dia adalah kama anna rajulun banadaron, sebagaimana seseorang yang punya rumah yang besar, wa fihi ma'dubah, dan di dalam rumah itu terdapat hidangan yang sangat lezat. Bu, bayangkan saja, ini adalah rumah besar banget kayak istana, terserah jenengan menyebutnya apa. Dan di dalamnya niki semuanya full hidangan yang nikmat sekali, makanan yang enak semua. Permisalan Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang lainnya. Permisalannya adalah sebuah rumah yang besar, di dalamnya ada hidangan, makanan yang enak, ada minuman yang lezat, wajah adai, dan di dalamnya muncullah dari dalam rumah penyeru yang mengundang, man ajaba da'wah, dan dia mengundang orang-orang di luar rumah untuk makan di dalam rumah. Man ajaba da'i dakhalat dara wa akala ma'dubata. Dan siapapun orang yang menjawab dari panggilan orang ini, menjawab undangan orang ini, maka dia akan masuk ke dalam rumah dan dia akan makan makanan yang lezat. Paham nggih? Wa man rafadhaha, dan siapapun yang menolak, tidak menerima atau tidak menjawab dari undangan orang ini, lam yadkhulid dara, tidak masuk rumah dan tidak bisa makan hidangan yang lezat. Lalu malaikat ketika selesai memberikan dari permisalan untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat satu ditanya, awil hayafkoha, takwilkan, memang apa artinya? Ibu, bapak, ngapunten sangat. Malaikat di sini mengatakan awilha, takwilkan. Ini bukti malaikat itu juga berilmu. Malaikat itu pun juga punya ilmu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis taklim itu tempat di mana yaltamisu fil malaikah. Malaikat akan diturunkan untuk memberikan naungan kepada siapapun yang hadir. Makanya pengajian itu dinamakan sebagai raudhah, taman dari taman surga. Makanya Bu, Bapak, maaf sekali nggih, pahit-pahiton jenengan pengajian tidak paham apa yang disampaikan ustadz-ustadzahnya. Kebaikan tetap jenengan dapatkan. Minimal apa? Naungan malaikat dengan tenangnya. Makanya pengajian itu kalau ada yang semangat, ada yang kurang patek semangat, itu memang beda-beda. Tapi semuanya kebaikan. Apik meneh sing semangat. Ada orang itu kalau pengajian semangat banget. MSR, pengajian mulai jam 1 siang. Tekone jam 3 esok. Masya Allah. Rampung jam tengah 3 sore. Dia pulang dari masjid, Masya Allah, jam 11 malam. Panitianya lihat kan, dalam malam pas belanja kesini lagi dilihat jumpa. Loh Bu, kok dereng kondur semangat pengajian toh? Boten. Lah golek apa pahalan malaikat toh? Enggak juga. Lenten apa? Lah aku dikancing bojoku bar padu. Oh iya, ternyata playing victim. Ya. Bar padu karo bojone dikancing. Rentuk mulai dadi golek gon ngeyup. Nah, baik lagi. Makanya setiap orang itu beda-beda, ibu-ibu.
Maka pahit-pahit itu jenengan pengajian tidak paham, tetap dapat kebaikannya. Oke, makanya itu jaminan dengan yang namanya ketenangan. Oke, lalu malaikat menjawab dengan maksudnya ini. Hadadar, rumah adalah jannata, surga. Dari seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dan seruan itu, namun sangat saya ulangi kembali ini terakhir. Seruan itu tidak hanya tentang jenengan untuk melaksanakan syariat. Maksud menjawab seruan itu ada mungkin gambaran yang lain, yaitu menjawab seruan secara langsung ketika dipanggil. Ibu bapak kalau buka di hadisnya Abu Sa'id Al-Mu'alla dengan kitab Bukhari, cerita nih, Abu Sa'id itu baru sholat sunnah, Allahu Akbar, dipanggil Nabi Muhammad, ya Abu Sa'id. Tapi dia di dalam hatinya terjadi pertempuran batin. Iki aku mau jawab Nabi atau bablas sholat ya? Dia bingung, Bu. Dalam kondisi sholat ngoten niku, aku dipanggil Nabi, saya jawab atau tak bablas ke sholat. Akhirnya Abu Sa'id bin Mu'alla lebih memilih untuk melanjutkan sholatnya. Panggilan Nabi tidak dijawab oleh beliau, turun langsung surat Al-Anfal nomor ayat 28, istajibu lillahi wa rasul idza da'akum. Hei manusia, jika kamu dipanggil Allah dan Rasul, segeralah untuk kamu jawab. Ini sehingga tadi hukum sekelas setahap derajat sholat dipanggil Nabi Muhammad harus kita batalkan. Itu ilmunya. Surat Al-Anfal nomor ayat 28. Istajibu lillahi wali rasul idza da'akum. Nah, sekarang jadi hukum. Kalau kita dipanggil Nabi Muhammad, segera batalkan sholat dan menjawab seruannya. Oke, pertama. Berarti jika kita ingin menurunkan hukum, bisa tidak Bu praktek hari ini? Ya boten saged no. Kenapa? Nabi Muhammad pun sedo. Memang kita bisa dipanggil Nabi Muhammad. Oh ya tidak mungkin. Makanya praktek untuk ayat ini tidak bisa. Cuma sebelumnya dikatakan istajibu lillah wa rasul. Jawablah kamu jika Allah memanggil dan Rasul memanggil. Kalau Muhammad tidak mungkin manggil kita karena sudah meninggal. Okay. Kalau Allah mungkin memanggil kita boten Bu. Mungkin mati niku. Artinya kalau kita sudah datang waktu kematian, kita tidak akan bisa mungkin menolak. Maka itulah kenapa dijadikan sebagai tahap iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Makanya ini satu paket, tidak bisa untuk dilepas. Satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Oke, berarti ini penjelasan bahwa bagaimana Allah meletakkan Rasul sebagai tahap keimanan. Lalu, siapapun orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, dan dia mendirikan sholat, dan dia melaksanakan Ramadan, Bu Ibu Pak Bapak, kalau panjenengan lihat hadis ini, akan mendapati pertanyaan baru. Kenapa yang disampaikan di sini, rukun Islamnya hanya di tahap sholat dan tahap Ramadan? Kenapa? Karena tahap sholat Ramadan itu perkara yang wajib dalam kemampuan seseorang dan setiap orang termampukan. Beda dengan zakat. Zakat tidak semuanya bisa ada kemampuan, Bu. Oh, tidak bisa semua. Seperti haji. Memang haji ini wajib. Oh, tidak wajib. Kecuali ada kemampuan. Makanya lafaz dalam hadis, al-hajju manistato'a ilaihi sabila. Haji bagi yang Allah mampukan. Ibu-ibu punya sehat tapi nggak punya uang, tidak ada wajib haji. Ibu-ibu punya uang tapi tidak ada sehat, tidak ada kewajiban haji. Punya sehat, punya uang, pas mangkat, raiso ninggal anak-anak untuk hidup. Nafkah tidak ada. Uang longgar untuk nyangoni tidak ada. Tidak ada syariat wajibnya haji. Karena haji niku semuanya harus mampu, Bu. Apa meneh urip melarat, orang duwe duit, loro tua meneh wis.
Niku wis hajine teng Barkasi mawon. Nggih, kan enten Ka'bah to niku. Nggih. Ning Arafah rasa ning kono, Arafah ning Cemani. Nah, penak niku. Tanggal 9 ning Arafah Cemani. Kok nek wis ke Arafah wukuf ning Cemani, munggah ning Lantai Loro ngombe kopi. Ngombe kopi. Penak kan? Penak. Syariate dhewe-dhewe. Memang syariat Walid apa Mas? Nggih. Pirsa Walid yang baru rame itu film mendiskriminasi Islam. Kenapa, Bu? Karena dia datang dengan syiar-syiar Islam. Memakai jubah, memakai sorban. Efek besarnya apa? Sekarang jamaah ngelihat sesuatu yang bersorban, berjubah, kaya pikirannya Walid. Jenengan pengajiannya ustadznya gawa sorban jubah, pikirannya kan Walid kan? Nah, tapi gak akan sama lah. Walid kan tua, nih akan enom banget. Kalau Walid kan tua, jenggotnya kan putih, saya kan enggak, Bu. Enggak. Makanya hati-hati dengan siaran televisi. Hari ini yang jenengan lihat film-film niku terkadang memurtadkan tidak secara langsung, kita gak sadar. Berita isine, masya Allah, mengerikan semua, Bu. Luput-luput pembunuhan, Medan, tahu berita kemarin sore, ada Gojek, ambil orderan kardus. Ketika diambil, di pick up, sesuai tempat tujuan, dibuka isinya mayat bayi, baru umur 4 bulan. Jenengan tahu beritanya, orang ngerti kok orang update toh Bu jenengan. Ya Allah, ini rame banget loh ini. Rame banget loh ini Bu. Jenengan di rumah ada TV toh? Ada Mas, cuma lihatnya sepombok. Ya Allah ya. Ini rame kemarin. Dan tadi jam 10 pagi saya lihat berita, pelakunya sudah tertangkap. Siapa pelakunya? Coba tebak. Orang tuanya sendiri dan dia kakak adik kandung. Bayangkan, dunia pun tua banget kan. Kakak adik kandung. Ini kakak adik kandung berzina hamil. Ceritanya punya anaknya dilahirkan, lahir sendiri. Tapi setelah lahir kena penyakit bayinya, mau periksa ke rumah sakit takut karena tidak punya identitas resmi. Tidak ada identitas sama sekali. Akhirnya dibiarkan, meninggal. Viral lah itu. Ya, berita hari ini ngeri. Isinya mau pembunuhan. Kalau nggak pembunuhan buka isi perselingkuhan. Lisa Mariana. Fotonya Masya Allah, bareng judul La Haula. Fotonya Bu, Masya Allah kayak gitar Spanyol. Bareng judul kayak Toren Banyul. Ya bener lah, Atalia kalah saing. Musuhnya tronton fuso gede banget. Kayak dia baru rame digoreng tek-tekan sama netizen. Gara-gara komentar di kolom komentarnya Luna Maya. Ih selamat ya, digoreng tek-tekan. Idih so akrab banget sih. Ra ngerti ya. Jenengan kira gaul biasa. Wong bahas iman kepada Allah Rasul itu kan Luna Maya ya ngopo mriki. Nggih, makanya hati-hati punya TV nggih. TV sekarang niku beritanya isinya pembunuhan, perzinahan, perselingkuhan. Ya Allah naudzubillah min dzalik. Nah, padahal Bu Pak, zina di Solo itu banyak juga loh. Loh jenengan enggak tahu, zina di Solo itu banyak. Perzinahan lokalisasi di Solo itu ada dan cuma kita nggak tahu aja. Saya benar-benar tahu itu Ramadan kemarin. Ini kan pengajian saya perdana, ya. Kemarin kan Lebaran, ya. Saya belum masuk. Ini kan perdana. Ramadan kemarin, Bu, saya benar-benar tahu di kota Solo itu di bulan Ramadan masih ada lokalisasi. Ceritanya, saya punya jadwal setiap Rabu pagi subuh ngisi di masjid belakang Terminal Tirtonadi, Pirso enten masjid. Setiap Rabu pagi, jadi sebulan saya punya jatah 4 kali. Oke, karena saya diminta ngimam dan saya harus ngisi kultum sampai syuruk. Dan Ramadan kemarin, Ramadan terakhir ini, 4:20 kan, rumah saya mau Songo. Saya jalan naik motor jam 4 pas, 4 tepat, lewat saya joglo ngiri, Pasar Rusuhan, Tugu Keris Terminal Tirtonadi kanan. Habis entek ujung Tirtonadi belok kiri jalan kecil jembatan. Pirsa niku jam 4:15 saya lewat teng mriku Bu, tesih akeh wong wedok-wedok sapa. Katoke sekilan. Raine iki diabangi ijo kuning kaya Bang Jokartosuro kali. Rambutnya abang kaya garangan nyebrang. Lah kan kula lewat alon-alon, saya kan pakai jubah, pakai helm. Dia di samping kanan kiri banyak banget. Kula kan ngemake kan. Set. Mbak niku malah ngemake kula karo ngomong, "Mas, monggo badalai." Apa rupaku kaya Walid ya? Kok Mas monggo? Dia gituin kula lho Bu, Mas monggo. Apa rupaku kaya Walid?
Kawalid kan Dewi karo bayi duri, bau duri, bayi duri. Walid nak pingin Dewi kah, nggih. Ketoke ngoten nggih. Nah, makanya Solo niku banyak. Saya kan tanya kan selesai ngisi pengajian. Pak, tadi saya ketemu ngeten. Memang di sini banyak toh. Oh, kata Mas Ustadz, lo Ramadan mereka ndak libur toh Pak. Oh, Ramadan malah banyak mereka sampai pagi. Oh, lah kula kan penasaran toh. Memang piro toh Pak? Aku yang ngoten. Memang piro? Kan aku ya penasaran kan. Sebagai warga Indonesia yang baik kan harus kepo kan. Memang piro toh Pak? Ya Allah, ternyata perempuan di Solo itu juga banyak loh Bu, yang seperti itu. Makanya Ramadan kemarin tidak membuat mereka pun juga berhenti dan jera dalam melaksanakan kemaksiatan. Kita nggak pernah tahu kenapa innamal a'malu binniyat. Hidup kita di Solo tidak pernah meniatkan untuk tahu dunia seperti itu. Tapi karena kita hidupnya mencari pengajian, yuk ketemu nih sing pengajian kan. Itulah niat hidup. Saya pernah Bu, belum lama ini, ya Allah baru 2 minggu kemarin lah. Baru 2 minggu. Saya kan ada jadwal ngisi subuh barokah di daerah Bejen Karanganyar, tahu nggih? Sebelum papan. Subuh barokah jam 4. Kan acaranya adzan 4:04. Saya diminta, saya berangkatnya 4:04. Bu. Rumah saya jalan muntah semua. Kulo kan lihat itu posisi jam 4:04. Aku lewat melihat itu Bu, tapi aku nggak mau suudon. Oh, masih karo Mbak mendem. Oh, ndak mau. Tidak semua orang muntah di pinggir jalan itu karena mendem. Saya pernah muntah pas mangkat ngisi pengajian. Saya punya jadwal di Colomadu. Colomadu kan jalannya banyak sawah-sawahan. Pas naik sepeda motor, kulo sambil daripada gabut kan naik sepeda motor, kulo murojaah Quran, baca Quran di atas motor. Amma yatasa pasa mimik loro mlebu blek-blek muntah saya. Mimik loro niku masuk sampai tertelan blek-blek, langsung saya muntahkan keluar semua. Ternyata tidak semua orang muntah pinggir jalan karena maksiat. Saya ngeliat babaknya juga gitu. Oh, mungkin Mbak Eka masih murojaah Iqra bersama. Allahu a'lam bishawab. Makanya biasakan jangan suudon, husnudon. Makanya serba-serbi ngisi pengajian itu asik kok. Bener Bu, kejadian yang saya lihat, yang saya terima kalau ngisi pengajian yang unik tuh banyak. Sehingga yang meneh kemarin, selama bulan Ramadan, saya setiap sore niku ngisi pengajian iftar sampai hari mau lebaran Bu. Setiap hari saya nggak pernah buka sama anak istri. Saking jadwal penuh ya. Selama sore sampai mau lebaran ngisi pengajian iftar, sandal kuis ilang peng telu. Gayeng tenan. Masa sandale Ustaz iso digosok jan. Pertama Kartosuro, kedua Mangkubumen, terakhir di Palur. Gek sandal kan saya punya banyak sandal. Banyak kan yang ngasih kan jamaah-jamaah. Mereka tuh pinter. Beliin sandal yang bagus dipakai Ustadz tapi diujub. Mas Ustadz tolong dipakai untuk ngisi pengajian supaya dapat pahala pengajian. Pinter ini Bu. Ceritanya saya dibelikan sandal wapi larang. Aku ngerti regoni. Nah saya pakai. Nembe telung dino tanggung ngisi pengajian. Hilang toh. Mulai pengajian kan rampung. Bar imam sholat maghrib nonton. Enten apa Mas Ustaz? Sandal kula ical Pak. Oh, hilang. Nggih, tidak apa-apa. Lebih baik kehilangan sandal di masjid daripada masjid tidak pernah mendapati sandal kita. Cuaks, blegedes ubur-ubur ikan lele sing santele. Iyalah, alah. Nggih. Bareng ngono Bu. Pun Pak, mboten napa-napa. Saya ke parkiran. Saya nyeker mawon Pak, mau ngisi taraweh. Di parkiran pakai jaket, pakai helm. Tak mire nyusul Bu, nyusulin bawa sandal. Mas Ustadz dia gemniki mawon. Tak kira ya podo apike, jebule swalo ireng lutu ayo. Ya apa-apa sih. Seret rampung. Mosok sandale Ustadz ilang, apa perlu tak tulisi gone Hendro? Kan jera perlu kan? Ilang meneh neng Mangkubumen, gek sandal larang meneh, yang terakhir ten Palur. Itu kan kalau ngisi di masjid yang lain. Tapi kalau saya ngisi di MSR, masjid sini, nggak pernah khawatir untuk hilang sandal. Seandainya saya kehilangan sandal pas ngisi MSR, kalau masjid lain gantinya niku swalo ireng lutu, kalau di sini saya kehilangan sandal, minimal digantinya NMAX atau Vario.
Ya Allah muga-muga hilang ya Allah bariki. Muga hilang ya Allah. Lumayan kan enak tafari ngarep banget ibadah. Saya materi sini lupa terus aku. Nah, lalu mendirikan sholat dan puasa Ramadan seolah-olah kebaikan iman seseorang itu bergantung dengan adanya sholat, bergantung dengan adanya Ramadan. Maka komponen kebaikan yang dinamakan Firdaus A'la itu tidak bisa lepas, tidak bisa luput dari yang namanya 4 faktor. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada Rasulullah. 3, mendirikan sholat. 4, melaksanakan Ramadan. Dan iman di sini Bu, adalah akar dari adanya sholat dan Ramadan. Sehingga keimanan di sini mensyaratkan sebuah ilmu. Dan sholat ataupun Ramadan adalah konsep yang dinamakan amal. Makanya ilmu dan amal sejajar. Tetapi ilmu lebih utama dibandingkan amal. Makanya ilmu amal akan menjadi baik bergantung dengan innamal a'malu biniat. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat. Ibu bapak, ngapunten sangat. Ini faedah di dalam hadis niat. Ibu bapak pernah mendengar hadis niat tidak? Hadis niat itu kan riwayatnya dari Umar bin Khattab. Innamal amalu binniyat, sampai akhir, sampai tiba di satu lafaz. Faman kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya ila dunia, untuk dunia, yusibha, maka dia akan dapat. Tapi kalau hanya diniatkan untuk wanita atau perempuan, maka dia akan menikahnya. Sekedar ini faedah tapi bagus, jarang menyampaikan satu-satu di pengajian. Sekedar sebelum saya aku pengen 10 tahun ingatnya seperti menikahi perempuan menikahinya pengajian lihat boleh ilmu punya apa esok mungkin ada di sawah oke ayu mungkin mawon. Makanya niat pengajiannya dia tidak akan sama dengan orang lain yang dia dapatkan tidak hanya perempuan saja. Makanya pengajian ini niatnya beda-beda. Ada yang semangat sekali golek ilmu, ada yang pengajian itu biasa mawon. Sing penting teko moro. Takoni Bu niatin apa tidak teng mriki? Golek arong-arong Mas. Masyaallah. Enten. Makanya ibu-ibu kalau pengajian kan selalu kalau pulang pengajian snacknya utuh tidak pernah dimakan. Karena kalau buka isinya arem-arem kelingan putune mesti. Makanya prestasi terbesar seorang ibu kalau pulang dari pengajian dan PKK nyangkleng snack tapi isi utuh. Itulah ibu-ibu. Makanya lauk terlezat bagi seorang ibu niku napa? Sisa kepala dari ikan yang dimakan anaknya. Pengorbanan. Mila mungkin nek kurang seneke beto mawon jatah kula es teh jumbo. Santai mawon nggih. Saya tidak terlalu butuh karena nanti nek jenengan betake aku senek siji ombe nggih. Makanya yang dinamakan niat beda-beda. Ada yang niatnya semangat bawa buku, ada yang tidak pakai bawa buku. Tapi tidak masalah juga. Saya pernah menyampaikan di majelisnya Imam Ahmad, 5.000 orang semuanya hadir dalam majelis beliau. 500-nya mencatat, 4.500 tidak ada yang mencatat. Kenapa Bu? Ditanya mereka, ini uhibbu ala ru'yatil imam. Saya tidak bawa buku tapi hadir di majelis. Karena hanya saya cinta, saya suka untuk melihat wajah imam. Jadi nek jamaah niku ya kula husnudon. Sing nggo buku niku berarti ger pengen nyawang raiku. Ya elo ya. Ya elo ya. Ketoke nyawang raine Mas Hidrom pun tenang banget to, nggih. Ya kemungkinan sih aku dhewe ora mudeng kok, nggih. Itu husnudon yang pertama. Husnudon yang kedua, mungkin dia seperti Imam Bukhari. Bukhari kalau majelis ilmu kan tidak pernah bawa buku. Saking hafalannya kuat sekali. Sekali dengar langsung hafal. Kalau jenengan yang nggak bawa buku berarti ya Bukhari.
Cuma bedanya beliau sekali dengar langsung hafal, nek awake dhewe sekali dengar langsung ngantuk turu. Makanya ustadznya buka salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, tek turu. Masya Allah. Ya. Itulah kenikmatan hidup. Nah, oke, sekarang saya jawab. Kenapa hadisnya di sini ada kalimat hijrah dunia dan wanita? Kisah ibu bapak. Kisah-kisah. Dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai hijrah, Nabi hijrah itu di usia berapa, Bu? Berapa, Bapak? Pinten yuswa Nabi bidal Mekah tindak ke Madinah? 60 pinten? Salah, dijebak ya manut wae, ya Allah. 53. Nabi Muhammad diangkat dari Nabi niku 40 tahun, beliau dakwah di Mekah 13 tahun, hijrah 53 tahun, dan beliau menetap di Madinah 10 tahun, meninggal 63 tahun. Total dakwahnya 23 tahun. Perang terakhir Nabi namanya perang apa Bapak Ibu? Tabuk. Tahun berapa niku? 9 Hijriyah. Usia berapa beliau, Bu? 61 tahun, Bu. Bapak 61 tahun niku tesih perang. Umur saya ketiga hijrah. Padahal Bapak Ibu yang pernah umroh, haji, pernah naik bis Madinah Mekah berapa jam? 6 jam, 8 jam. 550 sampai 600 kilo. Niku numpak onto karo Abu Bakar. Makanya pengorbanan beliau niku dalam hijrah berat banget. Niku Nabi dilakoni usia tua loh, Bu. Nah kita pengajian MSR mawon panas sithik wira mangkat tok. Padahal omahe cedhak saka masjid. Alah glundung awake wis teko ning ngarep dhewe yo. Piye ora mangkat tok piye? Do ngopo ngoten nggih? Ning pengajian niku ujian. Ujian untuk apa? Sabar. Usia 53 beliau hijrah, usia 61 tahun beliau perang Tabuk. Tidak mudah loh, Bu, Pak. 61 tahun pakai pedang bawa kuda beliau perang. Bayangkan, masih seger, masih sehat, masih etes. Kita hari ini lagi umur 50 tahun pengajian MSR 10 menit bokongnya wis ngalor gitu. Suwe mentondro rampung-rampung, ya Allah. Dan mulai setelah pengen belanja ning nggon kono, nggih. Makanya sebetulnya pengajian di MSR niku ada misi terselubung. Rampung pengajian mampir sih, nggih. Minimal tuku khimar, nggih kan? Nggih. Nah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala ketika hijrah selesai, sudah sampai semua di Madinah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, Bu, sendirian jalan. Kutak-kutuk moro ning Madinah. Ternyata laki-laki ini hijrahnya bukan untuk kepada Allah, bukan untuk kepada Rasulullah, tapi untuk apa? Seorang wanita. Siapa, Bu? Nama wanita yang dikejar laki-laki ini sampai dia ngelakoni hijrah Mekah melakukan yang Madinah. Siapa nama perempuannya? Ada yang persangka tangan mangatus sewu tak topeng telu jirolu rane sing iso. Nggih, rane sing iso. Ini dikei waktu akeh iso jawab malah tombok aku batalai. Jawab kayak bener meneh bojo takon Dimas amlope tombok, nggih. Siapa, Bu, perempuannya? Namanya Ummu Qais. Niki Ummu Qais, perempuan yang dikejar laki-laki itu. Hijrah hanya demi pengen menikahinya. Nama aslinya adalah Qailah. Nama aslinya Qailah. Niki perempuan wedok ayu banget niki, Masya Allah. Makanya dia sampai bucin. Hijrah dari Mekah tindak teng Madinah. Ini bukti berarti terkadang kebaikan seseorang dalam beragama niku bisa datang dari jalur perempuan. Nggih napa nggih? Nggih. Contoh ibu-ibu pernah mendengar kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah ngapunten, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menikah dengan siapa, Bu? Sekedap. Ummu Sulaim ibu sapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ibunya namanya Ummu Sulaim. Bapaknya Anas namanya siapa, Bu? Ya Malik no, Anas bin Malik bingung ada men sih ya ngopo? Ya mesti kan Malik. Anas bin Malik. Malik siapa? Malik bin Nadir. Ceritanya, Malik bin Nadir itu kan meninggal. Ummu Sulaim menjandakan, Bu. Datanglah seorang laki-laki namanya Abu Tolha. Abu Tolha niki naksir, ingin menikahi sing jenenge Ummu Sulaim. Cuma waktu itu Ummu Sulaim mendapati Abu Tolha masih kafir. Makanya disyarati dengan apa? Intuslim fadaka mahri. Hai Abu Tolha, jika kamu ingin menikahiku, cukuplah dengan
masukmu Islam, maka itu adalah mahar untukku. Ibu-ibu, ini juga masuk agamanya Islam Abu Tholhah demi pengen mencintai ngerabeni sinten Ummu Sulaim. Dan ini kisahnya banyak. Mergo percintaan, mergo kesengsem niku sampai mengorbankan pindah agama mungkin, atau mungkin dia pengen masuk Islam gara-gara mergo wong wedok mungkin. Seperti kisah Nabi. Di dalam hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala tenggen Bukhari Muslim ketika di Madinah, Masjid Nabawi. Tiba-tiba niku datang seorang wanita loh Bu. Niki Nabi nggih. Datang seorang wanita berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ini wahabtu nafsi laka. Wahai Nabi, kula seneng dengan jenengan. Zawitsniha. Rabiin kula ya Rasulullah, nikahilah saya. Ini perempuan tiba-tiba teko ki ujug-ujug nembung Nabi kon ngrabeni Bu. Iki dalil nggih. Yen wong wedok kuwi nembak wong lanang sik piye ora apa-apa, ora kudu lanang terus to Bu. Adil lah. Perempuan dulu niku sing ngomong sik cintanya ndak apa-apa seperti hadis niki. Yang kedua niki dalil diperbolehkannya seorang murid perempuan nembung untuk meminta nikah karo gurune lanang ya ora apa-apa. Misal kula mulai pengajian bariki ning parkiran cegat, Mas Indro rabinen kula. Aja, rasa. Bangane engko padura bojoku kandhani. Diparani smackdown bojoku kowe sangar nggih. Aja kandhani. Kuwi nek praktek niki karo Ustaz liya wae aja karo aku. Nggih engko viral meneh kula dikirani Ustaz Malit engko. Nggih. Boleh tapi boleh angsal-angsal mawon. Silakan. Nah, Nabi fanadhara fato'at. Nabi niku akhirnya melihat Bu. Melihat fisiknya dari atas kepala turun, dilihat dari turun naik lagi. Fa'aba. Nabi diam karena Nabi tidak mau untuk menikahinya. Niki dalil diperbolehkan seseorang untuk mengalami ketidakcocokan dengan proses pernikahan. Ya kaya Nabi niki mboten gelem. Yang kedua, hikmahnya, faidahnya, hukumnya sebelum proses akad ada yang namanya proses namanya nador. Pertama kan ta'aruf, ijel-ijelan CV cocok maju oke, barulah nador. Nador itu untuk melihat fisik nggih. Yang bercadar dibuka supaya yang lakinya tahu gen tamat, atau misal sing ra bercadar didudukke karo warine kon nyawang sik. Nah niku tujuannya nador supaya napa tidak ada satupun pihak yang merasa ditipu Bu Pak. Buka cadar, sret lanangi langsung reaksine Masya Allah berarti ayu. Dewi nek ra bayi duri kuwi. Nggih. Nek dibuka sret reaksine astagfirullah. Wah. Sing penting ra innalillah mawon nggih. Alhamdulillah. Nah, makanya yang ikut sama pengajian saya pernah menyampaikan perkataan Imam Ghazali, inna asyad sarata ta'ala ayuni mar'ati birijali. Perampokan yang paling dahsyat sepanjang sejarah dunia adalah pandangan mata perempuan kepada laki-laki. Perampokan yang terkejam itu Bu. Wong wedok niku nek motone nglirik wong lanang, kabeh dirampok kok, hidupnya terampok. Langsung cintanya terampok, hartanya terampok. Makanya perempuan niku lirikan matane ngeri. Jenengan ora percaya bareng itu bahas es teh jumbo di goro mriku. Bakule lanang kok Mas sawangan terus. Mas es teh jumbo nggih. Sawangan terus motone karo guyu Bu. Wah, Mas ini ku lak salting. Pemenang jenengan tuh bahasa pentol. Nggih. Mas niku jenengan sawang lak salting suwe-suwe juga arang dimakemi ora krasa. Saking saltinge. Makanya mata perempuan itu selalu dahsyat, merampok tanpa pernah berizin, tanpa pernah meminta izin. Ngerti-ngerti wong lanang kerampok kabeh.
Perempuan-perempuan kan bisa merampok hati laki-laki kan? Itulah kenapa dalam proses rumah tangga yang bucin itu sapa kok wedok lanang. Laki-laki niku ning jaba kayak singa. Wow. Mlebu omah kayak kucing kena banyu. Miau. Laki-laki niku nek wis ketemu karo bojone Bu, itu adalah rumahnya tempat dia beristirahat, manja banget. Nggih, langsung dipeluk, pokoknya ger meneng, ger turu teng sampingnya. Saking bucinya. Makanya laki-laki niku mesti tidak tahan setahannya perempuan. Tidak sama. Nek wong wedok kan boten. Makanya niki bukti bahwa perempuan itu pandangannya sangat kuat. Saya kalau ngisi pengajian, depan saya ibu-ibu, memang saya ngeliat mata jenengan Bu, kalau ngeliatnya kipas angin. Kalau ngeliatnya kocok, mau kena lampu. Memang saya tidak pernah berani. Mata perempuan itu dahsyat. Nah, kembali lagi. Makanya Nabi tidak mau. Datanglah seorang laki-laki di sampingnya. Ya Rasulullah, zawijniya ilam yakun laka biya hajatun. Ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengan perempuan ini seandainya engkau tidak mau. Ya apa-apa. Ma'asaktaha, kamu punya mahar apa? Ma'indisya ila izar. Saya tidak punya apa-apa kecuali sarung saya ya Rasulullah. Rasul jawab, in a'taita fala izarolaka wa in talbas fala sodaqolaha. Kalau kamu berikan sebagai mahar, kamu tidak pakai sarung dong, telanjang. Tapi kalau kamu pakai sarung itu, kamu nggak punya mahar. Bayangkan Bapak Ibu, tidak punya apapun, gerduweni sarung wani rabi yo. Lah awake dhewe biyen wis kerja duwe gaji, klambi pirang-pirang, sarung dina Senin Rebo garek milih, ora rabi-rabi yo. Ternyata rabi niku murah toh, murah banget. Sing marai larang niku napa? Adat dan gengsi. Nikah nih rasa babuana emoh sangar. Harus cateringnya adem ayem. Jenengan catering adem ayem ora tambah ayem ya, remuk sirahe. Tenan, larang tenan no. Mangan gudeg 45.000 dulang nyendok karo mikir 5.000. Anak kula juga sope to tumplek neng dhuwur meja, ambil tuh dimakan, habisin harus bersih. Kenapa ya? Lumayan 1.300. Ada orang standarnya tinggi Bu. Nikah harus babuana. Ya Allah, memperberat diri. Kenapa membuat standar bahagia begitu tinggi sekali? Dan itu menyiksa. Dino pertama nikah walimah sababuana. Tahu sendiri kan, kapasitasnya kan 3.000 orang. Kayak ratu, kayak raja. Kalau sering ngisi walimah di Sababuana Bu, kayak ratu bener. Kayak raja, semua orang matanya terlihat ke sana Bu. Kayak megah ngoten lho. Rampung walimah, sesuk dina Senin, ngontrake ning kos-kosan pinggir kali PP. Ya Allah ya. Rekosone ya Allah. Lah mending pilih rabi biasa ning KUA, tapi besok langsung daftar umroh berdua dong. Cuaks. Nah, jangan banyak gaya kalau minim dana. Cuaks. Nah, alah, cecak nguntal ampiang. Nah, kandhane kok. Menikah niku abot ya kandhane. Lalu faltamis walau khatamin min hadid. Ya udah, kalau kamu nggak punya apapun, carilah meskipun cincin dari besi. Muter Madinah ndak dapat cincin pula Bu. Bayangkan cincin saka besi lho. Niki nek ini kan hidup di zaman Nabi nggih. Muter Madinah nggak dapat cincin nggih. Umpama tinggalnya 2025 tenggen Solo, genang gresek entuk cincin lho. Sakniki graji ngarepan ke besi kabeh kok. Ya kan? Umpama nalar lho ya. Dulu nggak ada, saking miskinnya Bu, tapi berani menikah. Nah, ini bukti bahwasanya menapa? Nabi SAW itu seseorang yang bijak. Ya wis akhir dinikahkan dengan hafalan Quran yang dia miliki. Lalu, siapapun yang mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, maka Allah telah mewajibkan dirinya, saya memiliki Allah, untuk dimasukkan ke dalam surga. Surga Bu. Nah, surganya napa? Sekedap. Belum. Firdaus masih terakhir. Entah dia berperang di jalan Allah, ataupun duduk di negerinya tidak berperang. Pertanyaan Bapak, kenapa tiba-tiba Nabi niku langsung banting setir ke berperang? Kenapa? Enten sing pirsa. Karena Rasulullah ngendikan dalam riwayat Ibnu Mas'ud dan Tirmidzi, durwatu sanamihil jihadu fisabilillah. Puncak amal ibadah yang paling tertinggi itu adalah berperang di jalan Allah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah tiba-tiba bahas tentang masalah perang. Sebab Nabi memperbincangkan bahwa perang itu adalah puncaknya dari ibadah di dalam Islam. Makanya keutamaannya besar sekali Bu. Di sini dikatakan berperang,
Entah dia pun juga hanya duduk tidak berperang. Semuanya sama. Selama iman kepada Allah, Rasul, sholat, puasa Ramadan. Itu. Mau dia perang ataupun tidak perang, dia berhak untuk dimasukkan ke dalam surga. Cuma hanya saja kalau bicara perang, jenengan mau kupas lagi, dalil surganya lebih tinggi. Dengan apa? Penjelas-penjelas di belakangnya niki. Allah mempersiapkan surga bagi orang yang mati karena berperang. Jihad fisabilillah dengan surga sebanyak 100 derajat. Siapa mereka? Berperang di jalan Allah. Karena orang yang mati perang niku kan digelari dengan syahid. Dan orang yang syahid niku penak banget. Di riwayat hadis Mikdad ibni Makrib. Dengan riwayat Tirmidzi. Inna lisyahidi situ khisalin. Orang yang mati syahid niku punya 6 keutamaan yang hanya didapat karena mati sebab syahid saja. Kalau matinya biasa nggak punya 6 ini. Niki teng Tirmidzi hadisnya sahih. Makanya dikatakan dengan riwayatnya berperang. Nah, 6 keutamaan itu apa saja, Ibu Bapak? Pertama, Rasulullah mengatakan keutamaan orang yang mati di jalan Allah adalah yukfar fi awali daf'atin wa kana yara maq'aduhu fil jannah. Dia langsung mendapatkan ampunan dan dia langsung diperlihatkan rumahnya di surga ketika pertama diletakkan di dalam kubur. Makanya kuburan itu tempat pertama seseorang mendapatkan nikmat yang dinamakan mati syahid. Kematiannya indah. Tapi kan nggak semua orang mau dan siap. Mati syahid memang siap, Bu. Nggak semua orang. Angel nih kulo dewe hari ini ditanya, Mas mati syahid siap? Ora siap kulo. Karena kenapa? Karena saya merasa ilmu kulo belum cukup, amal kulo. Mila ditakoni mati saat niki siap ra siap? Jawabannya mesti ra siap. Berapa banyak orang yang bunuh diri? Akhir-akhirnya pripun, Bu? Rasido mati. Kalau ben di Mojosongo ada yang namanya Ring Road, jembatan, pirsa, jembatan Ring Road, ada kali Bengawan Solo. 3 tahun yang lalu, perempuan orang Sragen numpak vario, jam tengah 5 sore, tiba-tiba langsung minggir di pinggir jalan, melompat langsung tenggen kali, Bu, dari atas jembatan. Kan orang-orang yang lewat jadi berhentikan, ternyata dia bunuh diri. Digoleki karo tim SAR. Orang Sragen jebule ketemu teng masaran isih urip urung mati to. Ya Allah. Isine 7 turunan. Ternyata dia ditanya wartawan karena dia mencoba berenang. Berarti kan artinya siapapun orang mati ini jane kan ra siap. Nek jenengan tenan pengen mati kudune kan nyemplung wis meneng bae. Dan niku mah renang kok. Yalah. Mbok sisane nggon Tirtomoyo. Genah penak ya toh, enek pop mie, enek es jumbo, enek pentol ya kan. Lagi yang ngopo cemen ning masaran masih hidup, aneh, lucu. Orang bunuh diri nusuk jelus, pegangnya langsung perut. Dia mencoba menahan sakit, Bu. Artinya siapapun orang nggak siap mati. Orang minum racun, baygon, langsung dimuntahkan. Muntahnya itu adalah bukti, adalah langkah dia pun tidak siap dan tidak mau mati. Artinya siapapun orang hidup paling benci dan takut dengan mati. Saya tanya mati pun juga gak siap. Yang ikut pengajian saya pernah saya sampaikan. 3 bulan, 4 bulan yang lalu, saya ngisi pengajian di Istiqlal Sumber, dapat wakaf. Saya kira wakaf tanah, ternyata dikasih kayak kertas ijazah, laminating, tulisannya wakaf 1 petak kubur muslim. Untuk nama Hendro Wijayanto. Nomor petak kubur, nomor 6. Ini posisi jam 9 malam, selesai ngisi pengajian. Pulau maca niku langsung, madeg. Apa bariki mati ya? Ceritanya, Masjid Istiqlal itu bar bebas ke tanah 1.500 daerah Pandean Nogosari untuk tempat itu punya Istiqlal. Kalau jaringan masuk ada nomor 6 kuwi ojo kok awas ya, awas. Yang perlu foto nanti. Oke, siap, harus ya. Harus masuk. Terus itu yang penting jaringan keresahan. Nek sing mlebu jaringan iki. Tapi jangan pelenggu. Kena lampu merah di komplek sampingnya satu gelap. Kiri banget lihat sepion.
nonton film belum mati. Sampai rumah boconan apa Mas? Boconan sih nangis sok Mas. Napa jenengan bariki mati? Yo ya yo. Kamu dino. Makanya bagus loh Bu mempersiapkan kematian itu. Makanya hari ini tugas bermusim tidak apa-apa. Kalau perlu pulang dari MSR, langsung ke pasar tumbas kain mori. Bagus itu. Kayak yang dipet. Atau gaya miniatur kuburan ada pocong-pocongannya. Dikei lampu abang. Ruang tamu kalau pulang buka rumah kelingan mati. Atau misal gawe guling bentuknya pocongan. Apa-apa, paling janji julit-julit. Aneh ngger pocongane wedi ya dong. Apa mboten nyokot mlayu ra iso niku mlayu mbok gajul mawone tiba kuwi kok. Ya wedi iki ngopo? Ketemu pocongan tuh jangan takut ning mlayu wae. Masanya ngaget ya. Wah. Saya di Mojosongo, Bu, kalau ada orang meninggal sering ngurusi mayat saya. Mandiin, ngafanin, nyolatin sampai di lahat niku kula niku menurunkan jenazah. Saya rangkul biasa. Saya peluk, saya turunkan. Dulu pernah turun di lahat, saya turun juga. Saya ganjel kan, pakai bunder lempung itu, kan lahatnya miring. Baru satu tak ganjel niku merucut mundur toh. Wah, ini dirawat di biasa baik. Mungkin tahu dikeloni kok. Ya, saya lihat mukanya dibuntel juga pakai kapas. Ya biasa aja. Wah, dini kapan? Pas bunyi pipis jam 10 loh. Tiba-tiba, waduh, langsung semaput, ngeri banget toh. Pocongan ki ngeri tenan kok. Ngeri. Sangat amazing. Timbange falak medeni pocongan kandhane. Falak niku rene meden-meden iblas, Bu. Gojas ireng kan rapi no, kaya wong ngomong tamu kaya to. Nggih. Tapi nek pocongan ngeri banget sundel bolong. Suster ngesot. Makanya yang namanya hantu Indonesia kan semuanya cacat. Ngono ya do wedi. Suster ngesot iku ndak pernah ngantuin orang-orang daerah sini, Bu. Lah, dalane rame ya. Ame ngesot nyebrang, wabrak Rosalia Indah, biar mati no. Okay. Makanya nggak mungkin, setelah genara mungkin kan dah. Hantu sini nggak mungkin suster ngesot. Wah ngesot ya, pokoknya dalani yang ke selatan situ kan elek tau, blokek-blokek. Ngesot ngelocok kabeh. Merimpeni Mas, apa Mbak Kunti merimpeni enggak mau cari betadi. Oke. Nah, lalu ampunan surga ge. Saya tahu mati saya tekan pocongan yo ngopo dulu. Racedot tenan. Nah, ampunan surga diampuni dikubur, langsung melihat surganya. Yang kedua, langsung yukman min adabil kubur. Dia akan aman dari yang namanya adab kubur. Adab kubur. Yang ketiga, summa yujaru min faza'il akbar. Dia akan mendapatkan keamanan dari yang namanya faza' akbar. Tiupan sangkakala malaikat. Tiupan sangkakala nggih. Kan ada 3. Yang keempat, tulbas firasihi tajun minal waqar wal yakutatu khair minad dunya wa fiha. Dia akan dipakaikan mahkota di kepalanya, yang dimana mahkota itu satu berliannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namanya yakut. Yakut niku berlian, biji berlian. Makanya ada namanya yakut. Ada orang namanya yakut. Maksudnya berlian. Seperti kitab, ada kitab, pernah mendengar Bu, Al-Lu'lu' wal Marjan. Kitab kumpulan hadis Bukhari dan Muslim. Lu'lu' itu artinya mutiara putih bersih, marjan itu batu berlian berwarna merah. Marjan, batu berlian berwarna merah. Makanya ada sirup jenisnya sirup marjan. Kan abang, ngapa? Karena marjan itu merah. Kalau lu'lu' itu berlian, mutiara yang berwarna putih. Makanya ada tonggo jenisnya bululu. Nah, kudune putih, nek ireng kon ganti jeneng bijane. Kulo teng Mojosongo duwe tonggo, masih baru lahir Bu kemarin. Kan diaki koin, jenenge apik biang to. Masuk tulisannya teng kertas itu namanya Senkli. Aku takon artinya apa, Pak? Senkliwon. Jenengane jenenge ketok apik kayak Eropa-Eropa kan. What's your name? My name is Senkli. Sangar. What's the meaning on your name? Senkli Senkliwon. Sangar. Jenenge apik ya, Senkli. Ketemu orang itu pede, nama saya Senkli. Wah keren, kayak asik gitu loh Bu, Senkli. Apa artinya? Seneng Kliwon. Ya adalah ya. Wedoknya adalah Jumat Kliwon. Wah Juli, celuk aneh ya. Namun siapa? Juli, Jumat Kliwon. Ya. Ini tidak boleh menikah. Kalau menikah Kliwon-Kliwon, maka kalau hamil lahirnya kuntilanak.
Hati-hati, hati-hati. Nah, ini yang keempat. Yang kelima kata Rasulullah SAW, yuzawad bi isna wa sab'ina min hurin in. Dia dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Dan yang terakhir adalah yusyafa' bi sab'ina min aqaribi. Dia diberikan akses untuk bersyafaat sebanyak 70 dari orang terdekat. Ini menarik. Ibu-ibu saya bahas dulu. Yang dinamakan dengan orang yang mati karena syahid. Pernah saya sampaikan, syahid harus perang. Mencari ilmu meninggal di jalan juga syahid. Orang yang matinya karena penyakit perut juga syahid. Atau yang dulu pernah saya sampaikan juga sebab meninggal karena tertimpa bangunan, tenggelam, atau lahiran, itu semuanya syahid. Makanya syahid itu tidak hanya perang saja, Bu. Cuma dominannya ketika perang. Perempuan meninggal lahiran itu juga syahid, tempatnya surga. Orang yang mati tenggelam juga syahid, sakit perut. Makanya laki-laki kalau mati pas mancing juga syahid sebenarnya. Dia mancing. Makanya ibu-ibu kalau punya suami hobi yang mancing, bersyukur kepada Allah. Hobinya mendekatkan kepada surga. Insya Allah, insya Allah. Nah, yang pertama ampunan, dan dia mendapatkan surga, tempat rumahnya kelak, dan diperlihatkan dari kuburan. Ini jelas, kenikmatannya pasti ada. Sehingga orang yang meninggal karena syahid niku langsung terbebas dari adab kubur. Sebagaimana poin yang kedua, aman dari adab kubur. Sebagaimana yang ketiga, aman dari tiupan sangkakala. Sangkakala niku ada 3. Israfil qadil taqama fahu alafi. Israfil itu di zaman Nabi hidup, beliau meriwayatkan mengatakan dalam sabda beliau Rasulullah SAW, Israfil itu mulutnya sudah tertempelkan dengan ujung dari sangkakala. Fayan tadir ala nafrihi fayu'mah. Dan Israfil menunggu perintah supaya untuk meniup, tapi belum juga ditiup sampai hari ini, Bu. Tapi sudah nempel, sudah nempel. Nah, kapan? Allah alam bisawab, kita nggak pernah tahu juga karena kiamat, itu kabar yang hanya tahu cuma Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu, yang ketiga, mahkota, mati syahid. Yang kelima, diberikan dari 72 bidadari surga. Yang nggak kalah menariknya, yang terakhir, syafaat 70 orang terdekat. Ibu, bapak, ngapunten. Syafaat niku berbeda-beda jenisnya. Bisa yang dinamakan syafaat di kubur. Bisa dinamakan syafaat karena sebab di padang mahsyar. Bisa syafaat di hari yaumul jaza. Semuanya beda, Bu. Ada syafaat kubur. Syafaat kubur yang paling dekat itu apa, Bu? Syafaat karena apa? Baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti syafi'an di ashabihi yaumul qiyamah. Bacalah Quran. Karena Quran itu bisa menjadi syafaat. Sekedap-sekedap. Syafaat. Artinya ini apa toh? Syafaat itu artinya nusroh. Nusroh niku artinya pertolongan. Maka disebut dengan syafaat itu pertolongan, Bu. Sama aja. Di dunia ada syafaat tidak, Bu? Pertolongan. Ya mungkin saja pertolongan ada. Jangan pernah merasakan pertolongan dunia, itu namanya juga syafaat. Saya pernah. Dulu kan bapak saya kena penyakit jantung. Selesai dioperasi, kan bapak saya harus cek rutin, Bu. Ke Muwardi, dokter jantung. Nah, karena bapak saya pakai ring kan, hari pertama saya ngecek bapak niku, antri jam 6 niku ternyata Muwardi kayak laron, biang, Bu. Tidak hanya orang Solo, Pacitan, dari Rembang, pundi-pundi. Saya jam 6 hadir, Bu, antrian sudah 30. Bukanya kan jam 8, yang bangsal-bangsal niku, Nah, saya sampai ngeliburin pengajian 3 tempat, Bu, demi ngancani bapak. Jam 8 mulai buka, masih antrian 30. Ternyata pas mau buka, ada seorang yang lewat negur saya, Mas Ustadz kok dugi mriki? Aku ora kenal. Sinten nggih? Kula fulan, jamaah jenengan pengawasan mriki. Lah kali sinten? Kali bapak napa? Gerah napa paru, jantung. Ternyata dokter jantungnya bapak kula badalai. Tanpa nganggo lama, nomor antrian 30 ra kanggo mlebu mburi langsung peksa mulai jam 8:30 sangar tenan. Kekuatan orang dalam kok. Ya Allah, nyenengke banget kok, Bu. Makanya kekuatan orang dalam niku sangat hebat. Jenengan teng rumah sakit, kula ben bapak saya cek lab. Ada jamaah saya dari radiologi. Tanya juga, enten Mas Ustaz kok dugi mriki? Jamaah ternyata. Cek radiologi, antri juga, Bu, lama. Harusnya kan 1 jam keluar pengumumannya. Itu 10 menit selesai. Kenapa? Karena nusroh syafaat itu
ada di dunia loh ya. Kalau ngomongin yang paling mudah adalah orang yang mati syahid niki. Kalau syafaat yang terakhir jaza, hari pembalasan. Siapa? Syafaat para kenabian, para kerasulan. Kita semuanya akan datang. Pertama kepada Nabi Adam. Nabi Adam bisa ngasih syafaat, Bu? Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena beliau pernah asaitu rabbi fa'akaltu syajarah bimanahatni. Saya melanggar apa yang menjadi pelarangan dari Allah. Saya memakan buah yang bernama buah kuldi. Niki buah surga. Jenengan golek ini sar gede lagi, mboten enten. Kemudian super indo raono, buah kuldi. Yang kedua, kita diminta untuk menghadap dari Adam ke Nabi Nuh. Niki syafaat yang paling besar. Nabi Nuh bisa ngasih syafaat? Tidak bisa. Kenapa? Da'autu ala qaumi. Dia pernah mendoakan umatnya untuk tenggelam. Makanya ada banjir bandang, kapal Nabi Nuh, leres, itulah doa dari Nabi Nuh. Sampai umatnya hilang dan hancur tidak bersisa, kecuali sing numpak kapal, swidaan wong tok. Niku Nabi Nuh. Makanya nggak bisa ngasih syafaat. Yang terakhir, yang ketiga, kita diperintahkan datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bisa ngasih syafaat, Bu? Oh, nggak bisa, karena Nabi Ibrahim pernah dusta sebanyak 3 kali. Dusta yang pertama apa? Mengatakan Saroh itu ada, Saroh adalah adik perempuan. Yang kedua, mengatakan ini sakimun. Ibrahim ngomong kalau dia sakit biar gak ikut acara Namrud. Mendengar hadis ini. Yang terakhir, dustanya apa, Bu? Bal fa'alahum kabiruh mada. Beliau menghancurkan semua patung, disisakan patung satu yang paling gede sendiri, Bu. Paling besar sendiri. Patungnya ini dihancurkan semua kecuali satu. Dikalungkanlah di sini kapak. Pernah mendengar kisahnya? Kapaknya di sini ada tulisan 212. Masya Allah. Virus sableng sintol gedeng sangar gitu. Ya ora lah, mosok Namrud namanya koyo ngono. Nah, lalu ini dosa yang ketiga, nggak bisa ngasih syafaat. Barulah kita diperintahkan mendatangi keempat Nabi Musa. Nabi Musa kenapa nggak bisa ngasih syafaat? Karena telah membunuh satu nyawa orang Kiptiyah. Kiptiyah siapa hari ini? Orang Mesir. Tatul nafsan bigari zakiyah. Dan dia membunuh nyawa yang tidak untuk boleh dibunuh. Yang terakhir kita disuruh datang kepada Nabi Isa. Bisa ngasih syafaat, Bu? Nggak bisa. Karena kenapa? Nabi Isa malu kepada Allah sebab Nabi Isa dituhankan. Makanya nggak bisa ngasih syafaat. Barulah kita ke Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Selesai syafaat diberikan oleh Allah, baru wong wis mlebet surga neraka masing-masing tempatnya. Bersaksilah ini yang pernah saya sampaikan. Orang-orang mulai bersaksi depan Allah, ya Rabbana ikhwan ladina kanu yusallu ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ini temanku yang dulu puasa sama aku, pengajian sama aku, sholat kali kula kok dereng ketinggal. Perintah itulah datang langsung Allah memerintahkan malaikat mengeluarkan dengan sebab kesaksiannya. Hati-hati. Pengajian itu mbok ora mudeng ilmu, Bu, minimal disaksikan teman pengajian. Bisa sebab kita tertarik dari neraka ke surga. Ya Allah ki koncoku sing pengajian MSR mojo deprok ngorok kok ora ketok ya. Sing biyen senengane slonjor kalau ya Allah. Nggih. Lah kok urung ketok ning dia. Nah, nembe diperintah, Bu. Makanya kalau pengajian ketemu koncone jawil. Aku teko ya, lah ngapa? Turusi aku. Nah, ngoten, sekseni. Dengan hadis ini siapa yang paling diuntungkan, Bu? Hanya karena kesaksian masuk ke dalam surga. Siapa yang paling diuntungkan? Sing isi pengajian. Sing isi nikah banget kok. Yang paling diuntungkan. Makanya jangan pernah diremehkan dari yang namanya persaksian. Karena itu sebab menjadi dari syafaat. Nah, barulah selesai syafaat, mereka akan diberikan persiapan surga dengan 100 derajat. Surga kan ada 7, Bu. Paling dhuwur kan Firdaus. Tapi di dalam surga niku derajat. Dan masing-masing derajatnya itu jaraknya antara langit dan bumi. Langit bumi berapa jaraknya? Bapak Ibu, 500 tahun perjalanan. Langit 1 ke 2, 2 ke 3 masing-masing 500 tahun perjalanan. Ini kisah dari Isra dan Mi'raj. Dan jika kamu meminta surga, mintalah Firdaus A'la. Makanya ibu bapak kalau dongo kepada Allah, ya Allah berikan aku surga, jangan berhenti di surga tok.
Sebut, ya Allah berikan aku Firdaus A'la. Karena sebab Firdaus A'la adalah surga maksudnya pripun kok berada tertinggi dan di tengah. Firdaus itu surga paling tinggi yang di dalamnya namanya Baitul Ma'mur. Pirsa Baitul Ma'mur, Ka'bah versi penduduk langit. Dalam Firdaus itu ada namanya Inna atau Inna Kal. Surga Firdaus datang samping Firdaus berdiri. Umat datang semua, Bu. Diberikan minum terakhir. Siapapun yang dari air telaga Firdaus gak akan pernah merasakan haus lagi. Sama dan yang dipakai minum itu lebih indah dan kempling bintang. Itu lebih bau dibanding kasturi. Wa abyad minal laban. Dan airnya itu lebih dibandingkan air susu. Itu telaga Kausar. Kausar hanya di langit nomor 7 loh, ya. Firdaus. Makanya Firdaus itu paling tinggi. Surganya Nabi Muhammad SAW. Dan Firdaus itu adalah surga yang berada di tengah. Maksud tengah ini pripun? Bu, Firdaus kan mriki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Firdaus. Naik 500 tahun perjalanan. Di atasnya ada yang namanya Sidratul Muntaha. Naik di atas perjalanan ada yang namanya Kursiyun. Naik 500 perjalanan ada yang namanya Ma'un atau air. Naik 500 tahun perjalanan ada yang dinamakan dengan Arsy. Dikatakan siji loro telu papat Firdaus tengah. Paham gitu? Pucuk niku karena dari hitungan surga paling tinggi. Tapi kalau hitungan tengah maksudnya dari Arsy. Makanya dikatakan di atasnya adalah Arsy, di bawahnya sungai-sungai yang dinamakan dengan sungai surga. Sungai surga ada 4, Bu, pipa sumber mata airnya. Yang pertama namanya Saihan, yang kedua Jaihan. Saihan dan Jaihan ini mata air yang mengaliri seluruh lapisan surga. 2 mata air surga, yang selanjutnya ketiga namanya Nil, yang keempat namanya Eufrat. Ini 2 mata air surga dari surga yang tugasnya mengairi di dunia. Makanya sungai Nil, Eufrat niku sungai surga. Sungai Bengawan Solo, pemenang kali PP ora surga. Kira surga niku ngireng banget tok hek. Jenengan ngombe langsung loro. Maka niki yang disebut dengan sungai surga. Makanya kalau punya anak namain Saihan Jaihan keren loh, Bu. Atau mungkin Ainan Salsabila. Salsabila juga bagus. Mata air surga. Nggih, sing penting ora senkli mawon. Nggih, aneh nggih. Senkli mawon nggih. Keren nggih. Masyaallah. Nah, lalu ini di atasnya ada yang namanya Arsy, yang di bawahnya ada yang namanya dengan sungai surga. Maka disebut dengan Firdaus A'la. Dan dari hukum ini bahwasanya Rasulullah mengatakan dengan kalimat syarat iman, mendirikan sholat, melaksanakan Ramadan, berbuah dengan Firdaus A'la. Maka ini adalah sebab dari semua amal, faktor awal dari amal-amalan, dan ini adalah buahnya, yaitu Firdaus A'la. Jadi tempat istirahat itu di mana, Bu? Surga Firdaus A'la. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam mata rohah, wahai Imam kapan yang namanya istirahat? Idza wada'ta qadamaika fil jannah. Jika kamu meletakkan kedua telapak kakimu di tanah surga. Rasul mengatakan dalam hadis Abu Sa'id di Bukhari Muslim, wa maudhi' sauti ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Tanah di surga seluas ukuran 1 cemeti itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cemeti bersabu yang dipakai untuk jarum. Itu kalau seandainya diukur dengan luasan tanah surga seperti itu, sidik banget berarti kan, sempit banget kan, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Makanya surga niku tanpa batas, tanpa ujung, sejauh mata memandang. Menjadi bentuk kesengsaraan kalau sampai hidup sekali untuk jatah tanah surga di akhirat. Salah satunya bagaimana surga? Belajarlah mencari ilmu. Sebab mencari ilmu niku fisabilillah. Nabi mengatakan, mamin muslimin asoba min nasobin wa wasobin wa gomin wa hamin wa husnin hatta syaukah tusyakwa illa kafarallahu bil khotoya. Siapapun seorang mukmin menempuh suatu perjalanan, dia sampai lelah, jenengan temriki kesel, Bu, podo, sabar. Lalu dia sampai dapat penyakit, sampai dia dapat kesedihan, kekhawatiran,
sampai syaukah niku napa? Duri, eri, mak celekit kena kaki jenengan, maka mak celekitnya itu penggugur dosa karena jenengan fisabilillah. Makanya kalau tindakan niku jenengan mida eri pengajian niku penggugur dosa. Mas aku mau ora kena eri, ya wis sangu saka ngomah dom. Kok nek ramu pengajian kok ora midak-midak didom, celekit. Nah, kok nek kurang akeh getahe nggawa linggis celekit, nah ngoten. Insyaallah sangit, ramati sahid. Nah, lalu disinilah hasil dari Firdaus A'la setelah ada iman kepada Allah Rasul dan mendirikan sholat dan berpuasa Ramadan. Maka Bapak Ibu silakan dipersiapkan amalannya. Saya berdoa kepada Allah semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kematian yang baik, husnul khatimah, dan diberikan salah satu nikmat berupa balasan surga Allah Firdaus A'la. Segala semantan saya akhirkan, insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.